Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi rental mobil beserta menu dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Aplikasi ini dibuat untuk kebutuhan tugas besar mata kuliah pemrograman Java. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Prasetyo. Yang kedua ada Said Fadal Taufik Rohman. Dan yang ketiga ada Trian Saputra. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Jadi di sini adalah tampilan awal dari aplikasi rental mobil, di mana untuk tampilan awal ini disediakan 3 menu, di mana yang pertama ada menu login, yang kedua ada menu kelompok untuk menampilkan data kelompok, dan ada menu exit untuk menutup aplikasi. Kemudian kita masuk ke menu login terlebih dahulu. Setelah diklik menu login, maka kita akan diarahkan ke proses autentikasi login, di mana kita harus memasukkan username dan password untuk autentikasi. Dan di sini kita sudah sediakan 2 akun untuk proses login. Yang pertama akun untuk admin dan yang kedua akun untuk staff. Nah, di mana akun ini berbeda. Kalau akun admin bisa untuk menambahkan user atau akun baru untuk digunakan login ke aplikasi ini. Tetapi untuk akun staff tidak bisa menambahkan akun baru untuk dilakukan login di aplikasi ini. Maka yang pertama kita masukkan saja untuk contohnya. Yang pertama untuk akun admin yang sudah kita buat, untuk username-nya admin dan password-nya admin. Di sini kita klik tombol login. Apabila ingin menutup aplikasi bisa klik tombol close. Maka kita klik login saja. Jika login berhasil maka akan muncul pesan seperti ini. Klik OK saja. Nah, di sini adalah tampilan utama dari menu aplikasi rental mobil. Nah, ini adalah menu untuk admin, di mana perbedaannya yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini untuk admin disediakan fitur untuk menambahkan akun baru untuk digunakan login. Nah, di sini fungsinya bisa digunakan apabila punya beberapa karyawan atau staff yang digunakan untuk login atau mengelola aplikasi ini, seperti itu. Untuk staff sendiri tidak tersedia menu add user atau menu untuk penambahan akun baru, seperti itu. Jadi sini yang pertama ada menu add mobil, digunakan untuk menambah data mobil. Yang kedua ada menu pinjam mobil, digunakan untuk proses peminjaman mobil. Dan yang selanjutnya ada menu pengembalian, digunakan untuk proses pengembalian mobil. Kemudian ada menu add user untuk menambahkan akun, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada menu kelompok tadi dan menu exit untuk menutup aplikasi. Kemudian yang pertama kita masuk ke menu add mobil. Dan menu ini digunakan untuk menambah mobil dengan cara yang pertama kita memasukkan data-data di form yang sudah disediakan. Di sini misalnya kita melakukan proses penambahan mobil. Untuk merek mobilnya, contohnya kita masukkan mereknya Honda misalkan. Untuk tipe mobilnya adalah misalnya kita masukkan Mobilio. Nah, di sini untuk tahun produksinya disediakan tahun-tahunnya seperti ini. Kita masukkan contohnya klik tahun 2019. Untuk nomor polisinya bisa kita isi misalnya 9988 misalnya. AA misalnya. Untuk harga sewanya ini per hari ya. Jadi misalnya kita set harga sewanya 450.000 per hari. Jadi statusnya tersedia. Jika kita sudah selesai mengisi datanya, kita bisa klik add untuk menambahkan data mobilnya. Kita klik add. Nah, data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, bisa kita lihat datanya sudah masuk ke dalam tabel list mobil-mobil yang sudah ada. Nah, bisa kita lihat Honda Mobilio 2019 G9988A 450.000. Nah, di sini juga disediakan fitur untuk edit data seperti itu. Misalnya kita mau mengedit data mobil ini Toyota Avanza misalnya. Kita klik di tabel datanya seperti ini, muncul merek mobilnya. Misalnya kita mau kita ubah tipe mobilnya misalkan RAS. Tahun produksinya kita ubah 2018. Nomor polisinya misalnya kita ubah juga 1122. KU misalnya. Harga sewanya kita ubah jadi 300.000 misalnya per harinya. Jika sudah selesai untuk proses editnya, kita bisa klik edit untuk mengedit. Klik edit. Nah, data berhasil edit.
bisa kita lihat datanya sudah diedit. Tadi mobilnya Avanza kita ubah jadi RAS, tahun produksinya 2018, G1122KU, harganya 300.000 seperti itu. Nah, di sini juga tersedia fitur untuk delete data. Jadi misalnya kita mau mendelete data mobil Honda ini, misalnya Honda Mobilio, klik mobilnya, data mobilnya, kemudian kita klik delete. Nah, yakin menghapus data, klik OK. Nah, otomatis datanya langsung terhapus seperti itu. Di sini juga ada fitur refresh untuk memperbarui data seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu pinjam mobil. Tentunya menu ini digunakan untuk proses peminjaman mobil. Yang pertama, kita harus mengisi data peminjam terlebih dahulu. Pertama, misalnya data peminjamnya adalah Soekarno misalnya. NIK-nya kita masukkan, contohnya seperti ini, alamatnya Indonesia misalnya. Nomor teleponnya misalnya, emailnya misalnya soekarno@gmail.com. Nah, jika sudah dimasukkan datanya, kita bisa klik tombol clear all untuk menghapus semua datanya untuk mengisi data baru. Apabila sudah selesai dan mau melanjutkan proses peminjaman, kita bisa klik next. Kita klik next untuk melanjutkan proses. Nah, kemudian datanya sudah masuk di sini, data peminjamnya seperti ini, Soekarno. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus memilih mobilnya. Nah, di sini ada list untuk mobil-mobil yang tersedia untuk disewa. Kita bisa pilih mobilnya berdasarkan nomor polisinya di sini. Misalnya kita mau pinjam mobil yang G1122KU misalnya. Nah, di sini langsung muncul merek mobilnya Toyota, tipe mobilnya Rose, harga perharinya 300.000 per hari. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan set tanggalnya. Kita mau pinjam tanggal berapa, misalkan hari ini tanggal 20, misalnya kita pinjam hari ini misalnya 20. Tanggal pengembaliannya misalnya tanggal 22 misalnya. Nah, kita bisa langsung klik tombol hitung untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam. Kita klik hitung. Nah, di sini bisa langsung kalkulasi harga per harinya 300, untuk lama peminjamnya 2 hari dari tanggal 20 sampai 22, maka biaya yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp600.000. Nah, ketika sudah selesai, maka kita klik tombol submit untuk melanjutkan. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Data berhasil peminjaman berhasil. Nah, bisa kita lihat di sini data baru proses peminjaman telah muncul di sini. Soekarno, nomor polisinya ini sekian-sekian, harga lamanya 2 hari, totalnya 600.000 seperti itu. Di sini untuk di atasnya ini contoh peminjaman yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Kemudian setelah proses peminjaman mobil selesai, kita masuk ke proses pengembalian, digunakan untuk proses pengembalian mobil tentunya. Nah, caranya kita bisa lihat di sini ada nomor polisi yang disediakan, dan di sini listnya adalah mobil-mobil ini, nomor polisi berdasarkan mobil-mobil yang sedang disewa seperti itu. Jadi di sini ada 5 mobil yang sedang disewa seperti itu. Jika kita mau melakukan proses pengembalian, kita bisa milih nomor polisinya mobil mana. Misalnya kita B4 Atariski AD atau Soekarno tadilah. Soekarno, kita mau melakukan proses pengembalian. Nah, setelah kita pilih, misalnya datanya muncul seperti ini, kita klik tombol kembalikan mobil. Apakah yakin mengembalikan mobil? Klik OK. Nah, seperti itu. Datanya langsung hilang di sini. Nah, bisa kita lihat datanya langsung hilang. Soalnya sudah dikembalikan seperti itu. Nah, di sini juga disediakan fitur print untuk melakukan print out data-data proses peminjaman yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Misalnya kita minta data rental, misalnya kita namai data rental, kita save. Nah, kita bisa lihat datanya seperti apa di sini.
Kita buka. Nah, untuk data-data yang pernah kita lakukan proses transaksi, bisa kita muncul rekapannya atau ya rekapannya data transaksinya seperti ini. Seperti itu. Kita masuk ke aplikasinya lagi. Jadi itu di sini ada fitur refresh juga untuk merefresh untuk memperbarui datanya. Seperti itu. Jadi ini adalah menu dan fitur di menu pengembalian, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga ada menu add user untuk menambahkan user baru untuk digunakan untuk login. Misalnya kita buat user baru Soekarno misalnya. Nama username-nya Soekarno misalnya. Karno. Passwordnya Karno juga kita buat. Nah sini tipenya bisa kita pilih. Mau dibuat admin, user admin atau yang staff. Seperti itu. Misalnya kita buat staff aja misalnya. Ketika selesai mengisi, kita bisa create untuk menambahkan data. User berhasil ditambahkan. Seperti itu. Soekarno, Karno, staff seperti itu. Nah, bisa diedit juga. Ini ada fitur editnya, ada fitur delete-nya untuk menghapus data-datanya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada menu kelompok untuk menampilkan kelompok. Nah, di sini untuk menu exit seperti itu. Seperti itu kira-kira untuk menu-menu dan fitur yang terdapat dalam aplikasi rental mobil kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.